Ledakan terjadi di Jalan Hankam Raya, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Ledakan diduga disebabkan oleh tabung gas milik Pizza Hut Delivery. Akibat ledakan ini toko Alfa Midi dan rumah kontrakan di belakang bangunan Pizza Hut rusak parah. Tidak hanya itu, beberapa rumah milik warga setempat juga ikut rusak. Jendela, pintu, tembok hingga atap roboh. Selain merusak bangunan, ledakan juga membuat satu karyawan Alfa Midi dan seorang petugas parkir mengalami luka ringan. Akibat kejadian ini, terjadi kemacetan parah sejauh kurang lebih 3 km, mulai dari eksit tol Jatiwarna hingga ke pertigaan ujung aspal. Jam 7:10 kurang lebih terjadi ledakan di Pizza Hut Delivery Order. Pada saat terjadi ledakan belum dibuka tokonya, sehingga tidak ada korban luka parah atau meninggal di lokasi PAD tersebut. Kemudian akibat dari ledakan yang disebabkan oleh tabung LPG, perkiraan kita 50 kilo, masih ada beberapa yang berdiri dan gas juga masih kuat di situ baunya. Sampai sekarang korban luka ringan hanya 2 dari pegawai Alfa sama dari tukang parkirnya. Dan untuk mengetahui bagaimana terjadinya ledakan tersebut, sudah ada koresponden CNN Indonesia Arman Helmi yang ada di kawasan Jati Murni, Kota Bekasi. Arman, bagaimana situasi terkini di sana? Apa sebenarnya penyebab dari ledakan itu? Baik, selamat siang Iqbal. Dapat saya informasikan bahwa saat ini saya berada di Jalan Raya Hankam, tepatnya di Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan di belakang saya saat ini bisa terlihat mungkin merupakan lokasi atau titik terjadinya ledakan, di mana ada bangunan Alfa Midi atau toko Alfa Midi yang berbatasan langsung dengan bangunan dari Pizza Hut Delivery, di mana titik ledakan itu diduga atau berhasil diketahui berasal dari bangunan dari Pizza Hut Delivery yang saat ini sudah terlihat terbongkar sama sekali, hanya bangunan dari Alfa Midi yang masih berada di sini. Dan diduga ledakan ini disebabkan oleh tabung gas milik dari Pizza Hut Delivery, yang di mana pada waktu kejadian di dalam bangunan Pizza Hut Delivery ada 4 tabung gas, di mana ada 1 tabung gas yang masih berisi gas, kemudian 2 tabung gas kosong dan 1 gas di mana volume gasnya mulai berkurang. Dan pada kejadian ini juga mengakibatkan beberapa rumah atau bangunan di sekitar tempat mengalami kerusakan parah karena hentakan atau dentuman ledakan ini radiusnya mencapai 1 km. Ada kurang lebih 2 atau 3 rumah, ada 1 rumah kontrakan di belakang bangunan Pizza Hut Delivery, dan ada 1 rumah berhadapan dengan Alfa Midi atau Pizza Hut Delivery. Nanti saya akan tanya kepada salah seorang pemilik rumah, ada Bu Mamah namanya, di mana rumahnya rusak parah. Bukan hanya atap, tapi pintu, jendela, bahkan plafon rumahnya juga ikut rusak. Ya, Bu Mamah, bagaimana Bu tadi kejadiannya pada saat ada di mana pada saat itu? Dalam warung, lagi memasak. Begitu meletas 6:30, ambruk semua. Iya, pada kontal semua ini barang-barang itu. Ambruk yang di rumah, ini warung, kaca, pada pecah semua. Ibu, kita lihat keadaan di rumah seperti apa, boleh Bu ya? Ayo, boleh. Ya, ya, ini rumah dari Bu Mama. Ibu boleh ikut, boleh? Ya. Di mana ya plafon kalau bisa terlihat oleh kamera, plafon rusak atau ambles. Ya, terlihat oleh kamera. Di mana pada saat kejadian sekitar pukul 6.30 tadi, warga masih belum terlalu banyak beraktivitas. Kita akan coba lihat ke bagian dalam ya, ke kamar Bu ya. Kita susah bukanya. Oke, ya kita keluar lagi Bu untuk lihat bagian depannya. Ya, bukan hanya plafon pemirsa, tapi ternyata juga kaca jendela seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita lihat Ibu, ini adalah pecahan kacanya ya. Pecahan kaca. Kalau boleh terlihat oleh kamera, ini pecahan kaca jendela dari rumah Ibu Mamah yang ikut pecah. Ini kacanya di sini Bu ya, benar-benar habis semuanya. Ya, mungkin bisa terlihat oleh kamera bagian dalam dari kamar, di mana seluruh plafon dari kamar ini roboh. Ya. Ibu Mama, pada saat kejadian anggota keluarga Ibu Mama, pada saat kejadian anggota keluarga Ibu yang lain ada di mana? Ada di tidur, Bapak tidur sini. Terus anak di kamar sana, satu lagi di sana. Tak begitu ambruk, kaca pada kontal, ini merobot, pada bangun. Saya udah nggak bisa bangunin, udah atuk-atukan begini, lemes.
Ada tidak ibu anggota keluarga ibu yang kena pecahan kaca? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Nah, itu ledakannya bu atau hentakannya bagaimana bu terdengar? Wah, ya Allah, ya bukan main loh. Meledak begitu, hancur semua kontal begitu meledak. Ya begitu meledak, begitu bareng ini. Hancur. Amber barengin dah tuh. Wah kayak, dah merutug semua. Dan saya kaget, ada apa, sekeluar ke depan, anak begono. Gitu. Tapi keluarga semua selamat ibu, tidak Selamat, ada? alhamdulillah, ya, selamat. Ya. Anggota keluarga yang lain ada di mana ini? Nggak ada saya, nggak ada, kumpul di sini semua. Kumpul semua? Iya anak. Selamat. Iya selamat. Ibu Mama terima kasih. Iya. Ya, memang sampai saat ini warga di sini masih berjaga-jaga di sekitar rumah karena aparat kepolisian juga masih terus berada di tempat ini untuk melakukan olah TKP. Dan saat ini dapat saya informasikan bahwa tim dari Gegana Mabes Polri sudah mulai bersiap-siap untuk menyisir lokasi kejadian. Dan petugas dari Polsek Pondok Melati juga terus berjaga-jaga, di mana aparat kepolisian dari Polres Kota Bekasi sudah berjaga-jaga mulai dari eksit tol Jatiwarna, karena memang sempat terjadi kemacetan kurang lebih 3 km pada saat tadi pagi sekitar pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemacetan ini cukup parah sepanjang 3 km mulai dari eksit tol Jatiwarna sampai kepada pertigaan ujung aspal Sasak. Dan untuk mengurai kemacetan, aparat kepolisian baik dari Polsek Jati Melati dan juga Polres Metro Kota Bekasi sudah mengerahkan seluruh aparatnya. Dan saat ini Gegana serta petugas dari Polda Metro Jaya juga sudah berada di lokasi untuk melihat dan melakukan olah TKP seperti apa dan mencari tahu penyebab ledakan seperti apa, Iqbal. Arman, tadi saya sempat melihat rumah dari Ibu Mama ini cukup bisa kita katakan hancur begitu. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi bagaimana dengan warga yang mengalami musibah begitu terkena dari ledakan ini? Apakah akan untuk sementara diungsikan atau justru mereka tetap tinggal di tempat mereka sendiri? Baik, Iqbal, dapat saya informasikan bahwa warga yang rumahnya rusak atau menjadi korban akibat peristiwa ledakan tabung gas ini, sebagian besar mereka tidak beranjak dari rumahnya atau tidak pergi kemana-mana. Mereka pun sampai saat ini belum dievakuasi karena dari mereka sendiri masih trauma. Mereka lebih memfokuskan supaya ikut membantu anggota keluarga yang lain atau para tetangga yang rumahnya rusak. Jadi belum ada upaya evakuasi ataupun juga pemindahan baik oleh pemerintah setempat maupun aparat kepolisian. Dan sedikit saya menyampaikan revisi bahwa korban luka-luka tadi ada 1 orang karyawan Alfamidi dan 1 orang pedagang gorengan, tapi bukan tukang parkir seperti yang kami informasikan sebelumnya. Jadi korban luka ringan itu ada 1 orang karyawan Alfamidi, kemudian ada 1 orang lagi pedagang gorengan yang ia berjual atau berdagang pas atau tepat di depan Alfamidi. Dan karyawan dari Alfamidi sendiri kurang lebih ada sekitar 5-6 orang tadi pagi, semuanya selamat, hanya 1 orang yang menderita luka-luka dan semuanya karyawan dari Alfamidi ini diliburkan oleh manajemen Alfamidi sendiri karena situasi atau kondisi yang ada di toko Alfamidi ini rusak parah, Iqbal. Arman, di saat ini memang situasi sendiri di sana sedang diguyur hujan. Saya sebenarnya ingin bertanya, apakah dari restoran yang dikatakan untuk sementara waktu ini memang ada disebabkan karena ada ledakan tabung gas begitu. Apakah restoran tersebut memang buka 24 jam ataukah justru hanya setengah hari begitu? Bagaimana, Arman? Ya, menurut informasi yang saya peroleh bahwa restoran ini maupun toko Alfamidi tidak buka 24 jam. Namun masih diselidiki oleh aparat kepolisian kenapa tabung gas tersebut masih menyala pada saat restoran tersebut belum beroperasi. Dan memang sampai saat ini aparat kepolisian masih menunggu kedatangan dari PT PLN yang bertanggung jawab soal kelistrikan. Kemudian masih menunggu juga penjelasan dari pihak Pertamina yang bertanggung jawab terhadap yang mengetahui kondisi tabung gas yang berada di restoran tersebut, Pak. Dan memang dugaan dan dari aparat kepolisian sendiri menyatakan bahwa di dalam bangunan yang roboh tersebut masih ada tabung gas 50 kg yang belum dievakuasi, Iqbal. Arman, bisa Anda jelaskan juga apakah yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan ledakan tabung gas ini? Apakah mereka masih terus melakukan pemeriksaan begitu ataukah justru mereka sudah melakukan rilis apa sebenarnya penyebab dari ledakan ini sendiri?
Sampai saat ini belum ada keterangan resmi atau rilis resmi dari aparat kepolisian mengenai penyebab terjadinya ledakan, karena memang tadi beberapa menit yang lalu Gegana juga baru saja tiba, Gegana dari Mabes Polri juga baru tiba, begitu juga aparat kepolisian dari Puslap 4 Mabes Polri juga baru saja tiba untuk menyelidiki seperti apakah penyebab terjadinya ledakan, apakah murni memang karena ledakan karena tabung gas ataupun juga ada penyebab lainnya, Iqbal. Baik, terima kasih Arman Helmi atas informasinya. Kita sudah terhubung kembali dengan saksi mata ini terkait dengan ledakan yang terjadi di Jati Murni, Bekasi. Dari sana ada saudara Galuh Konstantina. Selamat siang, Galuh. Selamat siang, Mas. Galuh, di saat saat kejadian kemarin, tadi pagi maksud saya, sebenarnya Anda sedang apa dan juga bagaimana kronologinya sehingga tiba-tiba terjadi ledakan seperti itu? Saya itu lagi ada di rumah karena saya sedang siap-siap mau ke gereja. Itu jadi sekitar jam 7.15 ya. Jadi sekitar 7.15, 7.20 deh kayak gitu. Terus kemudian saya dengar ledakan dan itu terasa getarannya gitu, Mas, di rumah saya. Jadi sebenarnya jarak antara si PHD itu ke rumah saya itu sekitar 1,5 kilo. Kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya saya ke gereja. Nah di tengah jalan saya ketemu sama orang yang bilang, "Mbak, ada ledakan," ya, tetangga saya gitu kan. "Mbak, ada ledakan loh di sana," gitu kan. Terus itu saya pikir, "Oh, di mana?" Saya bilang di Alfamidi. Terus akhirnya pas saya sampai gereja saya ditelepon sama istri saya, terus bilang kalau ada ledakan. Ya udah, akhirnya saya segera ke situ. Memang jadi ketika saya sampai di sana itu memang udah hancur gitu ya, Mas ya. Terus kemudian di situ sudah hancur. Terus jadi kalau saya lihat di situ sih yang hancur, jadi kan posisinya tuh di sebelahnya si Pizza Hut itu ada Alfamidi ya, Mas ya. Okay. Jadi si Alfamidi, si Pizza Hutnya itu hancur, warung kelontong yang di sebelahnya si Pizza Hut itu juga hancur, terus rumah di belakangnya si Pizza Hut itu juga hancur gitu. Terus kemudian sebelahnya si Alfamidi itu kan ada kayak showroom mobil gitu ya. Setelahnya si showroom mobil itu sebelahnya lagi ada Century itu kacanya sampai hancur juga gitu, Mas. Dan itu memang kawasan padat penduduk gitu sih. Oh, memang di situ tempat yang cukup padat begitu ya, Galuh ya? Jadi itu memang Jalan Raya Hankam, Mas. Itu lokasinya di Jalan Raya Hankam. Terus kemudian itu jalan pokoknya perlintasan yang dari Cibubur. Kalau kita keluar tol Jatiwarna mau ke arah Cibubur itu pasti lewat situ gitu kan. Jadi itu memang ramai banget, dan di belakangnya si kompleks si PHD dan sepanjang itu memang banyak toko-toko gitu kan, Mas. Nah, di belakang pertokoan itu adalah banyak kompleks perumahan gitu. Tadi menurut informasi dari koresponden kami bahwa restoran pizza itu sendiri memang tidak buka 24 jam. Apakah betul atau justru memang sebenarnya itu buka 24 jam? Bagaimana, Galuh? Jadi dia memang hanya pick up delivery gitu, Mas. Jadi dia itu kalau buka sih kalau sejauh pantauan saya selama ini kan saya kebetulan dekat situ rumahnya. Jadi dia memang buka sekitar jam 11, Mas. Okay. Aktivitasnya buka jam 11 dan tutup sekitar pukul 10. Jadi memang malam itu memang tidak buka itu. Tapi kalau untuk yang di Alfamidi sendiri apakah buka 24 jam? Tidak. Jadi itu dia buka sekitar jam 6:30 sampai sekitar jam 10 setahu saya. Di Alfamidinya juga. Berarti memang pada saat kejadian memang cukup sepi ya di situ atau bagaimana, Galuh? Iya, biasanya sih kalau pagi-pagi di situ memang sepi, Mas. Apalagi kalau pagi itu memang di Pizza Hut itu karena dia belum buka ya, jadi memang biasanya sih memang kalau saya lewat memang nggak ada orang sih, Mas, di situ. Gitu. Tapi sejauh Anda yang saat kejadian tersebut, setelah Anda melihat gitu, bagaimana situasi di sana? Bagaimana suasana ataupun kepanikan warga di saat terjadinya ledakan itu? Di sana sih memang udah hancur lebur gitu ya, Mas. Jadi benar-benar kayak kena bom gitu ya. Jadi udah puing-puing gitu. Jadi warga tuh banyak berkerumun di situ ya. Terus kemudian di sana sih pas saya hadir di sana ada satu damkar, terus beberapa polisi gitu ya. Terus kemudian di depannya si Alfamidi itu ada satu mobil. Saya sempat tanya itu mobil siapa gitu kan. Terus kemudian katanya sih itu mobil si pengunjungnya si Alfamidi gitu kan. Nah, saya sempat tanya apakah orang itu masih di dalam atau bagaimana gitu. Nah, bahkan sampai saya nanya ke pihak kepolisian waktu itu sih tadi sih infonya mereka belum bisa memberikan keterangan terkait korban jiwa gitu. Tapi ketika Anda melintasi kawasan tersebut, apakah tercium bau gas begitu, Galuh? Memang. Jadi ketika saya sampai di situ, sampai akhirnya kemudian saya juga diusir oleh polisi, itu karena memang baunya masih menyengat gitu, Mas, dan memang masih kayak puing-puingnya itu masih ada kelihatan itunya ya, debu-debunya gitu ya, naik gitu ya. Jadi memang akhirnya kami kan banyak warga tuh di situ gitu ya, banyak banget gitu kan ngerubun sampai akhirnya macet banget di situ. Nah, kami memang diusir diminta untuk pergi, bukan diusir, kita diminta untuk pergi oleh polisinya karena memang katanya masih sangat berbahaya, demikian. Tapi kalau yang Anda lihat sekarang untuk saat ini, apakah jalanan justru ditutup atau justru orang seperti biasa saja untuk berlalu lalang di kawasan itu?
Kalau sekarang hujan posisinya Mas, dan di kawasan sekitar sini akhirnya sepi gitu ya. Langsung sepi ya? gitu. Gitu. Jadi apa namanya ya karena hujannya deras gitu. Di sini deras hujannya. Oke, tapi bisa diceritakan kembali bahwa itu sekitar apakah benar jam setengah 7 pagi ya kejadiannya atau bagaimana? 7.20 Mas, sekitar 7.20. 7.20 ya, 7.20 itu terjadi ledakan, ataukah justru Anda baru melintasi kawasan itu 7.20? Enggak, jadi ketika saya terasa ledakannya itu sekitar di 7.15, 7.20 itu Mas. Jadi sampai saya ngerasa bergetar itu gitu. Berarti setelah kejadian 7.20 itu terjadi ledakan, apakah langsung ada aparat begitu yang langsung datang ke sana atau justru butuh waktu yang cukup lama? Bagaimana menurut Anda? Nah, itu saya belum saya nggak nanya persis ya karena kan memang saya sebelumnya dari gereja posisinya ya. Jadi ketika saya udah siap-siap saya ngerasa tadinya saya pikir itu bukan ledakan sebenarnya Mas. Saya pikir kan itu kan banyak di dekat tempat rumah saya itu kan banyak kompleks rumahan yang baru dibangun. Jadi saya pikir tadinya itu getaran dari kayak pasak bumi yang lagi di jedung-jedung gitu loh Mas. Nah, terus itu akhirnya saya ke gereja, nah ketika akhirnya saya tahu bahwa itu ada ledakan, saya baru di situ tuh udah ada polisi. Saya tiba di lokasi sekitar jam 8:30, gitu, setengah 9 dan di situ sudah ada polisi, sudah ada damkar. Oke, ketika Anda berada di sana, apakah Anda melihat ada orang-orang yang menjadi korban begitu atau justru tidak ada sama sekali? Bagaimana? Kalau korban, ketika saya tiba di sana tidak ada Mas, tidak ada. Dan itu memang sepi ya? Kalau konteksnya sepi apa dulu nih? Tapi kalau misalnya perkara yang korban jiwa, memang ketika saya sampai di sana tidak ada ambulan, terus kemudian juga tidak ada orang gotong-gotong yang luka-luka itu saya tidak melihat memang gitu ya. Karena memang itu sudah penuh dengan warga dan kemudian ada polisi gitu. Ketika saya minta tanya sama polisi juga apakah ada korban jiwa Pak? Saya tanya gitu kan, terus dia bilang sampai sejauh ini kita juga belum tahu Bu gitu. Oke, tapi terakhir ini pertanyaan dari saya, bagaimana untuk situasi sekarang? Apakah toko-toko yang ada di sekitar Alfamidi ataupun PHD itu tetap buka atau justru semuanya pada tutup? Kalau sampai tadi ketika itu terjadi ledakan ya Mas, ketika saya masih ada di sana juga, itu sih mereka buka aja gitu, biasa aja gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi warga tetap beraktivitas seperti biasa sih gitu. Baik, terima kasih Galuh Konstantina atas informasinya. Tentunya kita bersyukur ya Anda tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Terima kasih, sama-sama. Sebuah ledakan terjadi di gerai Pizza Hut Delivery atau PHD di Jalan Raya Hankam, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi pada Minggu pagi tadi. 2 karyawan Alfamidi terluka dan 5 bangunan rusak akibat ledakan ini. Dan diduga ledakan berasal dari sebuah tabung gas berukuran 50 kg yang ada di dalam gerai PHD. Ledakan yang terjadi di gerai Pizza Hut Delivery di Jalan Raya Hankam, RT 4, RW 5, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi ini terjadi Minggu pagi sekitar pukul 6:20. Ledakan tersebut menghancurkan seluruh bangunan PHD, sebagian bangunan Alfamidi yang ada di samping PHD, 3 rumah di sekitarnya, serta 1 unit mobil yang diparkir tepat di depan Alfamidi. Selain merusak bangunan, ledakan juga membuat 1 karyawan Alfamidi dan seorang petugas parkir mengalami luka ringan. Hingga Minggu sekitar pukul 9.30 belum diketahui sumber ledakan tersebut. Namun diduga berasal dari tabung gas ukuran 50 kg dari dalam PHD. Kalau penyebabnya masih diselidiki sama pihak kepolisian. Kalau diduga kan kita juga belum pasti nih. Tapi kondisi PHD ini itu buka atau gimana? Lihat hancur berantakan. Masih buka atau? Tutup. Belum buka, dia belum buka. Berarti pas terjadi ledakan lagi kondisi tutup ya? Tutup, belum buka. Ada korban nggak sih Mas? Nggak ada. Karena itu kosong, nggak ada yang ini, nggak ada orangnya. Untuk Alfa sendiri? Kalau Alfa yang luka-luka cuma karyawannya aja sih. Karena kaget kali ya. Yang akan menentukan nanti penyebab utamanya apa dan kenapa itu LPG bisa meledak adalah dari Pertamina. Nah, kita sekarang lagi menunggu petugas dari Pertamina untuk bisa masuk ke lokasi. Informasi yang kami dapat dari manajer Pizza Hut Delivery mengatakan mereka punya 4 stok. 2 stok kosong, 2 stok yang mereka yang meledak ini. Kalau kita ke lokasi titik nolnya TKP, itu masih bau LPG, masih kuat. Saat ini petugas dari Kepolisian Resor Bekasi mensterilkan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. Erik Kustara, Bekasi.
Lokasi ledakan di Jalan Raya Hankam, Bekasi, Jawa Barat dikenal sebagai lokasi yang padat penduduk dan juga ramai untuk bisnis. Mari kita lihat sama-sama ada apa saja di sekitar daerah ledakan ini. Nah, ini seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda, gambar ini kita ambil dari Google Earth, di mana visual ini menggambarkan situasi sehari-hari di sekitar lokasi ledakan sebelum terjadinya peristiwa yang terjadi tadi pagi. Disinilah lokasi ledakan terjadi, yaitu restoran Pizza PHD yang bersebelahan dengan Alfa Midi. Dan di depannya ini bisa kita lihat juga ada beberapa rumah makan seperti warteg dan juga warung kecil lainnya. Nah, di belakangnya ini terjadilah tempat ledakan yang terdapat banyak sekali permukiman warga yang cukup padat dan daerah ini memang dikenal sebagai pusat permukiman dan juga bisnis.